Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Salim Syahid Ansori yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 10 Desember 2020. Di bidang pariwisata, Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai potensi yang besar. Potensi wisata tersebut berupa budaya ataupun keindahan alam. Dari potensi wisata tersebut, yang sangat prospektif dikembangkan adalah jenis objek wisata alam dan objek wisata budaya dengan atraksi-atraksi budaya lainnya yang dapat dikembangkan, diantaranya yang pertama, pacu jalur. Pacu jalur merupakan potensi wisata yang dapat digelar setiap tahun dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pengertian dari pacu jalur sendiri itu adalah bertanding dan jalur. Yang pertama, pacu jalur. Pacu jalur merupakan potensi wisata yang bergelar. Yang pertama, pacu jalur. Pacu jalur merupakan potensi wisata yang digelar setiap tahun dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pengertian dari pacu jalur itu sendiri adalah pacu adalah bertanding dan jalur adalah perahu yang panjang dengan ukuran 25 meter sampai 40 meter, mempunyai muatan 40 orang sampai 60 orang. Pacu jalur termasuk dalam agenda kalender nasional dan pacu jalur merupakan budaya Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah ada sejak dulu, bahkan telah berumur ratusan tahun. Pacu jalur dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Yang kedua, air terjun 7 tingkat. Terletak di Kecamatan Hulu Kuantan, 30 km dari Teluk Kuantan. Berada di Lubuk Jambi, ibu kota Kecamatan Kuantan Mudik, 22 km dari Teluk Kuantan. Kendaraan Anda akan bergerak menuju arah Kili Ranjau dan selepas kota Lubuk Jambi bertemu dengan persimpangan 1 simpang kiri arah Kili Ranjau. Disitulah tadi letak air terjun Batang Koban. Jika dari selepas Lubuk Jambi, kendaraan Anda akan bergerak ke arah kanan terus sampai sejauh 11 km akan sampai ke kota Lubuk Ambacang, ibu kota Kecamatan Hulu Kuantan, dengan menaiki sampan bermesin atau pompong sejauh 4 km. Anda akan melalui dengan kenyamanan arus sungai, kadangkala tenang dan sunyi, kadangkala ribut dengan gelombang arung jeram, dilengkapi dengan pemandangan alam bukit-bukit yang terjal dan hutan lindung yang masih alami. Dalam perjalanan kita dapat menyaksikan binatang kera, berbagai jenis burung dan binatang lainnya seakan menyapa bagai pengunjungnya. Akhirnya sampailah ke lokasi air terjun 7 tingkat Batang Koban. 7 tingkat maksudnya terdapat 7 buah air terjun yang bertingkat. Akhirnya sampai ke dasar sungai dan terus mengalir ke Sungai Kuantan yang mengairi sebagian besar daerah Kuantan Singingi. Yang ketiga, air terjun Guruh Gemurai. Terletak sekitar 20 km dari kota Teluk Kuantan. Nama Guruh Gemurai diambil dari bahasa daerah setempat, di mana guruh berarti gemuruh atau bunyi air terjun, sedangkan gemurai adalah percikan air yang berserakan. Jadi air terjun Guruh Gemurai berarti air terjun yang bunyi percikannya bergemuruh. Anda berada di ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi, yakni Teluk Kuantan. Dengan bus menuju arah Kili Ranjau Sumbar akan melalui kota Lubuk Jambi, ibu kota Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Namun sebelumnya, yakni 3 km sebelum Lubuk Jambi, dari Teluk Kuantan, Anda dapat menikmati keindahan danau kebun kopi. Tidak ada duanya di Kuantan Singingi. Anda berada di Lubuk Jambi, ibu kota Kecamatan Kuantan Mudik, masih berkabupaten Kuantan Singingi, 3 km arah Kili Ranjau Sumbar. Anda melalui perjalanan yang mendaki sesekali melalui jalan yang berbelok-belok dengan panorama alam yang terkenal bagian dari Bukit Barisan. Sampailah Anda di tengah-tengah pendakian yang berbukit-bukit dan lembah. Di sanalah terdapat air terjun Guruh Gemurai, tempatnya di Desa Kasang. Selanjutnya, Bukit Rimbang Baling. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI nomor 173 KPTS 11/1986 dan keputusan Gubernur Riau nomor KPTS 149/5/1982
Kawasan SMB RBB seluas 136.000 hektar ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa. Kawasan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Baling terletak di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi. Keberadaan kawasan ini merupakan potensi yang dapat dikelola menjadi kawasan ekowisata sehingga dapat memberikan nilai tambahan bagi daerah dan masyarakat sekitar. Beberapa potensi yang dapat dikembangkan antara lain sebagai wahana riset dan penelitian, pengembangan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan dengan luas 136.000 hektar itu memiliki tingkat keanekaragaman ekosistem yang sangat tinggi. Di kawasan itu terdapat berbagai flora, termasuk rafflesia merah putih yang tergolong langka. Selain itu, kawasan itu juga menjadi habitat 5 kucing hutan, antara lain macan dahan, kucing emas, macan tutun, marble cat, dan harimau Sumatera. Kawasan ini juga dikembangkan menjadi tempat wisata adventure seperti arung jeram, jelajah alam, dan lain-lain. Selanjutnya, Danau Masjid Kotokari terletak dalam kawasan wisata kenegrian dari Kecamatan Kuantan Tengah, Teluk Kuantan, berjarak kurang lebih 3 km dari ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi. Danau ini memiliki ukuran dengan panjang 800 meter dan lebar 200 meter. Dikelilingi oleh perkebunan karet milik masyarakat sekitar. Di samping untuk tempat wisata, dan danau ini juga berfungsi sebagai sumber air irigasi dan tempat mandi penduduk setempat. Selanjutnya, Danau Kebunopi. Danau Kebunopi merupakan salah satu objek wisata yang terkenal di Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik. Danau ini memiliki panjang lebih kurang 800 meter dan lebar kurang 100 meter. Desa wisata terletak 3 km dari ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan, dengan menggunakan bus menuju ke timur yakni ke arah Rengat. Sejauh 3 km sampailah di Desa Koto Sentajo yang ditetapkan sebagai desa wisata. Desa ini dapat disaksikan peninggalan sejarah atau adat nenek moyang berupa rumah adat dengan bangunan asli dengan motif khusus. Masyarakat di desa tersebut masih kental dengan adat kebiasaan yang diterima dari nenek moyang leluhurnya. Walaupun kehidupan masyarakat sudah jauh meninggalkan kebiasaan lalu, namun ada hal-hal tertentu yang tidak mau ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di belakang desa wisata ini masih terdapat hutan yang asli. Sampai sekarang masih dilarang untuk merusaknya, dan ini telah ditetapkan sebagai hutan lindung seluas 5.000 hektar. Selanjutnya, wisata sejarah. Potensi wisata sejarah di Kabupaten Kuantan Singingi cukup banyak, akan tetapi belum ada yang dikembangkan. Potensi yang layak untuk dikembangkan antaranya tambang batu bara peninggalan Jepang, Kecamatan Singingi Hilir, rumah adat Koto Benai, Kecamatan Benai, rumah adat Koto Rajo, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, dan rumah adat Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya. Air panas alami. Di seberang Sungai Pinang, Kecamatan Kuantan Mudik, 33 km dari Teluk Kuantan. Dari Teluk Kuantan, arah Kiliran jauh, yakni 500 meter sebelum sampai kota Lubuk Jambi, Anda akan menjumpai simpang jalan ke arah kanan dan terus melanjutkan perjalanan 11 km. Akan sampai ke suatu tempat bersejarah yang konon sejak nenek moyang sudah dikunjungi beramai-ramai oleh masyarakat dalam luar negeri maupun dalam negeri untuk berobat penyakit kulit, rematik, dan lain-lain. Itulah air panas alami yang keluar dari perut bumi atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dari persimpangan jalan, Anda melalui beberapa desa yakni Pulau Binjai, Pebaun, Sai, dan sampailah ke lokasi yang dimaksud. Berita tadi menutup acara seputar info pagi kali ini. Saya Salim Syahid Ansori mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.